Shalom sahabat Kristus dimanapun berada. Kembali lagi saya ingin bersaksi tentang penglihatan yang saya dapatkan di tahun 2021, dimana pada waktu itu ketika saya selesai doa malam dan saya hendak tidur, dan ketika saya baru merebahkan tubuh saya di atas tempat tidur, tiba-tiba saya melihat ada sebuah kaki yang sangat besar, dan kaki itu memakai sendal di zaman-zaman dahulu, dan sendal itu bertali, dan sendal itu saya lihat di gambar Tuhan Yesus. Dan ketika saya melihat kaki itu menginjak gunung yang sangat tinggi, gunung yang sangat besar. Tiba-tiba gunungnya itu rata, semakin ke bawah sampai ke dalam, dan tiba-tiba air naik memenuhi daratan, dan ada teriakan NTT, dan tiba-tiba saya kaget dan saya bangun dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa yang mau terjadi dengan NTT? Jika ini seizin-Mu Tuhan, tolong lindungi kami, tolong naungi kami, tolong bentengi kami Tuhan Yesus. Dan lewat kesaksian ini saya mau katakan bahwa penglihatan yang saya terima ini setelah bencana alam Seroja yang terjadi di tahun 2021. Jadi setelah bencana alam itu baru saya mendapatkan penglihatan ini. Dan bagi saudara-saudara yang menonton video ini yang terkhusus di NTT, saya mengajak kita semua untuk satukan hati, untuk kita berdoa buat kota ini agar terlindungi dari apapun juga, karena Tuhan itu Allah yang penuh kasih dan sayang. Kembali kepada firman Tuhan, saya melihat firman Tuhan di dalam Yunus 3, di mana pertobatan Niniwe. Di situ ketika jemaat di kota Niniwe mereka melakukan dosa yang sangat besar, dan mereka sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Dan sebelum Tuhan menghukum kota itu, Tuhan mengirim hambanya yaitu Nabi Yunus untuk pergi memberitahu mereka agar mereka bertobat, karena jika mereka tidak bertobat, Tuhan akan gulingkan kota itu, Tuhan akan hancurkan kota itu. Tetapi ketika Nabi Yunus menyampaikan pesan daripada Tuhan, mereka semua mendengar pesan itu, dan akhirnya mereka berbalik dan mereka berselubungkan mereka berselubungkan kain kagum, dan mereka berteriak kepada Tuhan memohon pengampunan. Dan akhirnya Tuhan pun merasa mengasihi mereka, karena Tuhan melihat kesungguhan hati mereka, kerendahan hati mereka, dan akhirnya Tuhan memperhitungkan itu, dan akhirnya Tuhan tidak menjadi menghukum kota itu, tetapi Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Ini pun bisa terjadi kepada kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jika kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita mau berbalik dari hidup yang jahat kepada hidup yang benar, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Pintu rahmat Tuhan masih terbuka bagi kita semua. Jadi jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang sia-sia. Luangkan waktu kita untuk Tuhan, selalu ada dalam hadirat Tuhan, dan membangun hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kita. Karena
segala sesuatu harus digenapi karena kita sudah berada di akhir zaman ini. Jangan pernah kita main-main dengan hidup ini, karena permulaan penderitaan ini sedang dimulai, saudara-saudara. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 3. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebagai kesaksian ini mereka, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kami yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Di sini Tuhan sudah mengingatkan kita bagaimana kita harus waspada, kita harus hati-hati, karena pada saat ini ada begitu banyak ajaran yang datang. Mereka seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Bagaimana kita bisa dapat membedakan mereka itu? Kita harus meminta, berdoa kepada Tuhan agar Dia memberikan kita Roh Kudus, sehingga kita memiliki hikmat untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Dan peperangan pastinya kita sudah dengar dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Jangan pernah kita gelisah, jangan pernah kita takut, karena firman Tuhan sudah berkata semuanya itu harus terjadi sebelum kesudahannya, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput mempelai-mempelainya. Semua itu harus terjadi. Kelaparan pun akan terjadi, saudara-saudara. Jadi mungkin kita di Indonesia kita masih merasa aman, kita masih merasa cukup, tetapi di negara-negara lain bahkan jangankan mau makan, mau beribadat saja mereka susah, mau menyembah Tuhan saja mereka dilarang, mereka diteror. Bersyukur sekali kita yang ada di Indonesia. Maka itu saudara-saudara, jangan pernah kita buang-buang waktu kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kesempatan kita di sini itu masih sangat luas, masih sangat bebas, free. Jadi
ambil kesempatan itu untuk selalu dekat dengan Tuhan, karena ada masanya di mana kita akan berada di bawah tekanan dan kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak ingin kita menyaksikan kebenaran, tidak ingin kita menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi saudara-saudara, jika masa itu datang, Tuhan berkata kepada kita jangan pernah takut, kita jangan pernah gentar. Roh Kudus akan memimpin kita. Jangan pernah takut kepada Dia yang dapat membunuh tubuh jasmani kita, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh jasmani dan jiwa kita. Jadi bila pada masa itu datang, kita jangan pernah menyangkal Tuhan, tetapi kita harus terus bersaksi bagi Dia. Pada saat ini juga saudara-saudara bisa melihat bahwa begitu banyak pembunuhan yang terjadi, di mana seorang anak bisa membunuh kedua orang tuanya, bahkan satu keluarganya. Seorang ayah bisa membunuh anaknya, dan begitu banyak bahkan sesama teman sepelayan